Baiklah, selamat malam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Sistem Layanan Manufaktur Cerdas berdasarkan Edge Computing, Fog Computing, dan Cloud Computing. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu saya sendiri, Sebastian Jeremy Napitupulu, Antonius, dan terakhir Christopher Atmajaya Siburian. Selanjutnya, di sini untuk bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan, di sini ada manufaktur pintar. Itu membahas tentang efisien, pengurangan biaya, kompetitif cerdas. Meningkatnya evolusi teknologi informasi generasi baru atau TI baru berkontribusi secara signifikan terhadap upaya manufaktur untuk menjadi lebih efisien, kompetitif, dan lebih cerdas. Manufaktur pintar mengejar tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dengan kekuatan penginderaan berbiaya rendah dan di mana-mana, komputasi canggih dan analitik data, serta integrasi cyber fisik. Konfigurasi berbagai perangkat dan mesin canggih dan terhubung adalah keniscayaan manufaktur cerdas. Dalam banyak kasus, cloud computing merupakan jawaban atas kebutuhan yang meluas untuk menghadapi ledakan data dalam ledakan data. Dalam paradigma cloud computing, penggunaan mendapatkan layanan berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, pendahuluan untuk perusahaan-perusahaan penyedia cloud computing. Amazon, Google, Salesforce, IBM, Microsoft, dan lain-lain telah mengembangkan platform cloud computing mereka untuk menyediakan layanan bagi pengguna di mana-mana. Dikombinasikan dengan manufaktur, cloud computing memunculkan model manufaktur berbasis cloud baru, menyatukan teknologi IoT, GPS, BDA, dan CC, memungkinkan manufaktur cerdas. Selanjutnya, dalam arsitektur sistem berbasis cloud, arsitektur sistem berbasis cloud dapat diringkas seperti yang ditujukan pada gambar 1. Arsitektur terdiri dari dua lapisan utama yaitu sistem manufaktur dan cloud dan lingkungan. Lapisan bawah mewakili MRS NCS, termasuk perangkat manufaktur serta pengguna yang berpartisipasi dalam aktivitas manufaktur. Sedangkan lapisan atas mewakili pemrosesan data, kontrol proses, dan manajemen di cloud. Produktivitas yang lebih tinggi dimungkinkan dalam sistem manufaktur berbasis cloud tanpa meningkatkan investasi atau menurunkan kinerja. Masih banyak masalah yang membatasi perluasan manufaktur pintar, meningkatkan kecepatan data membutuhkan bandwidth yang tinggi, yang sangat mahal. Banyak data yang tidak penting, misalnya redundansi, DRAW, dan data sementara, dan lain-lain. Cembung ke cloud, yang membuang-buang sumber daya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan bagian hierarki cloud computing manufaktur. Jadi, di sini ada hierarki dari manufacturing yang memanfaatkan edge computing, dan kemudian di bagian atas ada membahas tentang fog computing, dan terakhir itu adalah cloud computing. Jadi, pada intinya, cloud computing memungkinkan manufaktur untuk bekerja dengan efisien dengan jumlah data yang sangat besar untuk dianalisa dan sebagai tempat untuk penyimpanan yang juga besar. Uh, cloud, compu- cloud computing merupakan suatu paradigma komputasi yang memungkinkan kita untuk mengakses jaringan dimanapun. Dan pada penggunaannya pun ini merupakan platform yang nyaman digunakan sesuai dengan permintaan kekumpulan sumber daya komputasi secara bersama. Cloud computing dianggap sebagai perpanjangan dari cloud computing ke jaringan tepi, memberikan layanan lebih dekat ke perangkat pengguna dekat, misalnya seperti router jaringan, berbagai sistem informasi, dan lain-lain. Daripada mengirim data ke awan, edge computing juga memungkinkan perhitungan dilakukan ke tepi jaringan, tapi lebih dekat dengan sumber daya.
Nah, kita masuk ke bagian edge computing layer, merupakan layer yang sub-sub kecil dalam manufaktur. Ya, mesin, robot, bahan, suku cadang, dan komponen. Sumber daya utama di lantai pabrik dapat diringkas sebagai manusia, mesin, material, dan lingkungan. Manusia itu mengacu pada pekerja ataupun manajer. Mesin termasuk peralatan permesinan. Contohnya itu seperti peralatan mesin, robot, eh, dan lain-lain. Dan kemudian ada bahan-bahan mentah seperti paku, baut, dan lain-lainnya sesuai dengan kegunaan untuk manufaktur tersebut. Dan pusat mikrodata digunakan untuk menyimpan data secara real time yang efektif tentang keadaan bidang produksi. Perangkat edge computing dapat melakukan pemrosesan dan analisis data sederhana, misalnya melalui analisis data untuk berbagai sensor. Edge computing dapat menentukan apakah keadaan peralatan manufaktur normal dan tindakan apa yang dilakukan setelah itu. Lanjut ke layer selanjutnya yaitu fog computing. Jadi kita dapat lihat di sini berbagai macam komponen yang ada pada bagian tengah dari manufacturing ini. Seperti terdapat suatu PLC gateway hub yang dimana ini kegunaannya sebagai pengkoneksi antara bagian layer yang bawah dengan bagian layer yang di atas. Lapisan fog ini merupakan grup jaringan yang terdiri dari node kabut yang saling berhubungan. Node kabut dapat secara efektif mengurangi penundaan layanan dan jumlah data yang dikirimkan dalam jaringan. Lanjut ke bagian teratas dan yang nggak paling penting yaitu cloud computing layer. Lapisan cloud menerima dan memproses data yang besar sekali yang diunggah oleh node manajemen kabut, yaitu lapisan bagian tengah dan lapisan dari bagian paling bawah. Model pemrosesan data yang dibuat untuk bisnis untuk menganalisis sejumlah besar, data kompleks, dan latensi rendah untuk tujuan analisis tren penilaian resiko, dan sebagainya. Model di lapisan cloud akan diperbarui berdasarkan big data, historis, dan data yang baru. Ya, selanjutnya dapat kita lihat cloud computing layer, Hopflow Fisik atau VSS dan Virtual Hopflow VS, kembar digital toko SDTD dan sistem layanan SS terdiri dari DTS. PS mencakup serangkaian sumber daya manufaktur fisik yang dikenal dengan sumber daya manusia untuk lingkungan yang materi manusia, mesin yang terdiri dari berbagai model multidimensi. STTD adalah pemetaan fidelitas sangat tinggi dan interaksi waktu nyata antara PS, VS, SS, dan STD. Selanjutnya. Ya, lalu di sini dapat kita lihat sistem layanan berbasis cloud mengandalkan komputasi cloud untuk menghubungkan pengguna ke lantai pabrik manufaktur. Pengguna mengirimkan persyaratan produk yang dipersonalisasi sebagai tugas dalam bentuk berbasis cloud. Manajemen tugas-tugas manajemen di dekomposisi
menjadi subtugas yang dapat diselesaikan oleh satu layanan. Pencocokan penawaran, permintaan, dan penjawaban ulang dilakukan untuk memilih layanan yang optimal. Akibatnya, kustomisasi yang dipersonalisasi, desain khusus, kolaborasi, rantai pasokan, dan lain-lain tercapai. Kemudian, didapatkanlah juga kesimpulan bahwa sistem manufaktur pandai melibatkan banyak sekali tingkatan. Lapisan yang mendasarinya ialah smart device, yang ialah asal data serta menyediakan edge computing. Lapisan tengah artinya jaringan transmisi data yang merupakan tempat fog computing dilakukan. Lapisan teratas ialah cloud, tempat data yang sangat besar disimpan serta dianalisis. Melalui kemampuan komputasi, penyimpanan dan jaringan pada node near end, edge computing, serta fog computing mengurangi data yang dikirim ke cloud, serta kemungkinan service downtime memastikan kekokohan sistem manufaktur pandai. Edge computing, fog computing, dan cloud computing bekerjasama satu sama lain memenuhi persyaratan software manufaktur yang cerdas. Ini adalah referensi internasional kami. Ya. Lalu itu dia akhir dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata, kami mengucapkan maaf dan terima kasih.